Berarti vonis itu terjadi ketika hasil akhir ya. Itu kesimpulannya kan. Ketika hasil akhir, ketika dia di hasil akhir hayatnya, ketika dia bisa berstatus kafir, munafik atau muslim ya. Di akhir hayatnya kan. Selama dia masih hidup berarti masih berpotensi. Dia bisa jadi muslim, bisa jadi kafir. Kan tadi kan pagi kita muslim, belum tentu malam sore kita jadi kafir lagi. Pernah kejadian di satu perang Nabi SAW ini ya, anak apa namanya, yang kesayangannya Nabi SAW itu di medan perang. Ini kafir ini, sudah di medan perang. Ketika dia dikalahkan, ini sahabat sudah mau tebas. Dia bilang la ilaha illallah. Tapi kan kesannya Umar bin Khattab langsung ditebas kalau dia terpaksa. Tetap ditebas. Siapa? Ini orang kafir yang Kafir. gitu ya, di peperangan. Berita ini sampai ke Nabi SAW. Oh iya, masalah tebas menebas. Sebelum lanjut, Nah, apakah Rasul pernah membunuh tidak? di medan perang, Iya. saya belum tahu. Tapi kan beliau ada di peperangan. Panglima perang. Ya tapi kan dia nabi. Iya, kan di Berarti medan membunuh? perang. Kan. Allah alam kalau dia pernah membunuh orang. Kalau Cuma menurut kalau saya, di medan perang, kalau menurut saya Rasulullah belum pernah membunuh. Kalau kena tebasan perang mungkin pedang Ya. banyak loh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mungkin tuh orang suci utusan membunuh. Jadi gini, saya ambil lagi tengahnya ya. Namanya gini. Jadi Rasulullah itu di benda perang itu sebagai panglima, bukan sebagai pembunuh, tapi dia sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Ya kan? Karena pada waktu itu ada beberapa kalangan prajurit itu ketika menghadapi musuh dia takut dengan masalah kematian. Maka dalam Al-Quran itu siapa yang sudah berjanji untuk berperang, ketika dia keluar dari peperangan itu maka dia termasuk orang musyrik, ya, atau sebagai orang munafik. Karena dia takut dengan peperangan. munafik. Ya kan, bukan musyrik tapi munafik. Dia mundur dari Dia peperangan. mundur peperangan. Maka dalam hadis itu mengatakan itu layak dihukum. Itu layak dihukum. Nggak tahu hukum seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan tadi itu masalah masalah dalam apa yang ditangkap itu, apa bahasanya, kalau dalam peperangan itu kemudian ditangkap tawanan. Nah, memang ada dikisahkan bahwa jangan sekali-sekali membunuh pada tawanan itu, ya kan? Jangan sampai ketika berada pada lingkungan kita dia menjadi orang yang lebih baik. Bisa saja kemarin menjadi kafir karena berada pada lingkungan orang-orang kafir. Dia bisa saja dari tawanan yang kamu dapatkan dan berada pada lingkungan yang baik maka menjadi orang yang beriman. Nah, kemudian waktu itu Umar bin Khattab atau siapa ya, mungkin salah, ketika mengucapkan la ilaha illallah langsung tertebas. Kemudian ada laporan datang pada Rasulullah. Rasulullah bilang harusnya itu dibiarkan saja untuk hidup. Tapi alasan daripada membunuh ini, dia dalam keadaan ngomong tadi itu karena terpaksa. Takutnya sama pedang. Takut sama pedang. Nah itu. Jadi ya gimana Rasulullah? Nah, Rasulullah bilang, hanya Allah yang tahu di mana kemunafikan, di mana letak ikhlasan itu. Rasul salah mengatakan, apa kamu telah belah dadanya dan mengetahui isi hatinya? Iya. Sampai sebegitunya. Kira sahabat bilang, bukan Umar, sahabat bilang, ya Rasulullah tidak, dia cuma takut dengan pedangku. Iya. Maksudnya gini loh, kalau logika, ini kita seharian perang ini, Iya. baku tebas-tebas, dia membunuh kaum muslimin. Saya sempat berperang, sempat baku hantam, baku tebas, kalah dia. Nah saat saya ingin tebas, dia bilang la ilaha illallah, ini yang jadi masalah ini. Iya. Tapi kan karena sebelah la ilaha kan berarti Islam kan? Ya, makanya ada tapi tadi. kalau pemikirannya kita, dia ngomong Islam karena ini Ada perang, ada pedang. Karena ada ancaman. Iya, ada pedang. saya sih tinggal bunuh ini. Dia bilang la ilaha illallah. Ada gimana nih? Sudah terlanjur ini, sudah lepas Iya, ini. iya, iya. Belum. Dia baru mau ditebas. Kalau Tapi yang dia satunya ngomong itu- katanya la ilaha illallah, Jadi tidak jadi ditebas. tetap ditebas, jadi mati. Pas mati itu berita sampai Rasul SAW. Ya. Jadi ya Rasulullah bagaimana? Karena di hukumnya Nabi SAW jelas, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Haram darahnya. haram darahnya. Ya. Jadi padahal tadi ini sudah ngomong la ilaha illallah, gimana nih hukumnya? Jadi makanya dia bilang, ya Rasulullah tadi saya perang dia nih, kita dalam perang. Nabi SAW bilang, tapi dia bilang la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh. Tapi dia takut sama pedangku, mungkin dia takut sama pedangku. Nabi bilang, kamu sudah belah dadanya, kamu tahu isi hatinya, takutnya sama pedangmu. Saking spesifiknya orang kalau Berarti Rasulullah menyalahkan sahabat. iya, salahkan sahabat. Ya, menyalahkan sahabat. Saya pikir Rasulullah menyerahkan kepada Allah. Artinya Tidak. nanti Allah yang Tetap memutuskan. ditegur, karena tidak boleh dibiarkan.
Gitu ya. Kalau dibiarkan seperti itu, maka kita akan serampangan semua. Dia bilang la ilaha illallah, kapan Bunuh kebenaran? saja, Bunuh saja. bunuh saja. Tidak boleh. Sama dulu kejadian di Ambon, Pak. Ini lagi kembali di Ambon. Nah, benar di Ambon. Atau kejadian di Ambon. Jadi di Ambon itu sampai ada rembesanya di Makassar. Nah, ada namanya Hasan, ada namanya apa sih namanya? Kalau Hasan kan berarti Hasan Islam. Obed. Ada Hasan Obed. Acang Obed kan? Acang Obed. Nah, jadi kalau di sana, kalau Islam itu kan langsung kalau Obed itu bunuh Islam itu betul-betul sadis. Nah, kalau Islam itu tidak, ditanya dulu, kamu Acang atau Obed? Acang. Coba kamu sebut kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kamu sebut Al-Fatihah, dia tidak tahu. Itu kan bisa saja. Di sini muncul dua fenomena ini. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak Al-Fatihah. Bisa saja dia belajar Al-Fatihah untuk selamat pada waktu itu. Kan Al-Fatihah bisa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk selamat pada waktu itu. Padahal bisa saja muncul kemunafikan. Ya kan? Sehingga ditanya, kalau memang kamu Islam, coba kamu sebut Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan umum, anak kecil juga pasti tahu. Dia nggak tahu. Nah, setelah dilihat ternyata dia kafir. Obed. Nah, ternyata dia Obed. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh para ulama, apakah dari golongan kafir itu ketika dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah langsung dibunuh itu berdosa atau tidak? Karena kita lihat lagi konsekuensi yang sederhananya, bisa saja menghafal untuk tidak mengamalkannya tapi sebagai pelindungnya. Ya tadi itu kan? Saya hafal saja. Jadi kalau saya anggap sebut saja ini la ilaha illallah. Nah, akhirnya setelah yang keduanya dia nggak bisa menyebut Al-Fatihah, langsung dieksekusi. Nah, yang pertama. Yang kedua, kasus di Makassar. Ya. Di Makassar itu kan dulu banyak Unhas itu di kuliah di Makassar itu orang kafir situ. Nah, sehingga dulu ada ada kegiatan sifatnya masih dulu itu cari itu mana orang Ambon sana. Nah, dia punya salib di sini. Obed atau Acang? Dia lupa simpan. Obed atau Acang? Acang. Obed atau Acang? Coba kamu sebut kalimat la ilaha illallah. Dia tahu. Kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah. Dia tahu. Nah, akhirnya apa? Dia nggak dibunuh karena ini kisah itu. Dibawa di asrama. Coba kamu sebut Al-Fatihah. Dia tidak tahu. Kalau begitu, coba kamu sebut itu kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah. Dia hanya menyebut kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu Muhammad Rasulullah. Karena kan memang mereka tidak menabikan Nabi Muhammad. Nah, akhirnya ditanya, kenapa kalian bisa tahu kalimat-kalimat itu? Dan ternyata mereka 3 tahun sebelum kuliah, 3 tahun sebelum terjadi kasus di Ambon itu tahun 98, mereka sudah dididik. Suruh menghafal itu. Karena apa? Islam itu sangat gampang karena mengambil kisah daripada para kisahnya Umar bin Khattab itu. Kamu menyebut saja la ilaha illallah, kamu kunci sudah keselamatan. Untuk keselamatan. Oh, dihafal itu mereka. Hafal itu. Jadi mereka yang kuliah di Jawa maupun yang kuliah di Makassar wajib di gereja untuk belajar itu. Tapi jangan menyebut la ilaha Muhammad Rasulullah. Cukup la ilaha karena Allah itu kan milik bersama, kecuali Muhammadnya. Jadi dihafal. Nah, itulah tadi yang dikatakan orang yang munafik itu halal darahnya walaupun menyebut la ilaha illallah. Tapi itu versi orang yang sakit hati pada waktu itu. Orang sakit hati bukan versi saya. Karena bisa saja dengan cara yang tadi itu kita bisa terjebak dengan kebaikan-kebaikan Islam itu tapi dimanfaatkan oleh orang-orang kafir munafik. Nah, itu tadi. Nah, kembali ke topik tadi. Nah, bisa saja mungkin Umar bin Khattab menebas dia ini karena dalam keadaan terpaksa. Karena pada waktu itu kan namanya takbir la ilaha kan sudah didengungkan pada waktu itu. Karena memang Islam itu dalam berperang itu cuma yang disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai kekuatan mereka untuk berjihad. Bahkan sekarang ini kan begitu. Palestina itu menghadapi orang-orang Israel itu bukan dengan yang lainnya, bukan dengan pedang, bukan dengan apa, cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu yang ditakuti oleh para orang Israel. Ya, itu mungkin. Jadi untuk gambaran dia munafik atau kafir, ya memang tadi itu, bukalah dadanya atau rebeklah dadanya, tapi selamat dalam keadaan terdesak daripada kita biarkan kemudian itu kan dikembalikan kepada ijtihad kita, keyakinan kita kan Allah yang memutuskan nanti. Ya. Kan hanya memang Rasulullah di situ
mewanti-wanti saja. Ya. Ketika ada sudah berkalimat syahadat, sudah Ya. jangan dieksekusi gitu. Ya. Berilah mereka kesempatan tuh, jangan sampai Ya. dia betul-betul mau beriman gitu kan. Ya. Ada sahabat Betul gitu. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini pemilik sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah SAW. Jadi daftar nama-nama kaum munafikin itu Hudzaifah tahu. Iya. Dan munafik itu kafir. Tapi dibiarkan hidup di Madinah. Iya, itulah makanya saya bilang Nabi SAW tidak bunuh. munafik itu kafir. Kelompok munafik karena walaupun ya, itu tadi artinya dia Jadi pemimpin. Umar bin Khattab bertanya sama Hudzaifah. Ya Hudzaifah, di menteri-menterinya ya kalau bahasanya kita, Iya. di menteri-menterinya Hudzaifah. saya ada enggak orang munafik? Hudzaifah bilang ada. Umar bin Khattab bilang, siapa orangnya? Hudzaifah bilang, tidak, saya tidak boleh beritahu. Hebatnya itu Hudzaifah simpan rahasia. Karena kalau kita simpan rahasia mungkin ada sikap yang tidak baik sama orang ini. Udah, saya tahu. aja. Memang kita tidak beritahu orang ini, tapi kita kasih sikap yang tidak baik. Iya. Tapi Hudzaifah tidak. Biasa aja ya. Bayangkan Umar bin Khattab pilih menterinya orang munafik satu orang. Iya. Dan itu Umar bin Khattab tidak tahu. Tapi Hudzaifah tahu. Dia munafik. Dan itu tidak divonis. Dia tidak langsung dibunuh. Di zaman Rasul, Apakah karena Umar tidak tahu? di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW saya tidak dibunuh. orang kafir saja kan ada Ibnu tiga. Salul Toh? gitu. Iya. Ada orang kafir yang tidak harus dilindungi. Demi Tidak Jadi, semua orang kafir juga orang musuh. munafik itu di zaman itu yang memfitnah Aisyah kan, kan ditahu munafik, gembongnya munafik yang fitnah istrinya Rasulullah SAW. Itu tidak dibunuh di masjid itu sampai kan itu Abdullah bin Salul itu dia dari suku Khazraj kalau tidak salah kan di Madinah itu ada suku besar Aus sama Khazraj. Nah ini kalau tidak salah dari suku Khazraj ini apa? Ini Abdullah bin Salul yang gembongnya munafik. Ya namanya juga satu kaumnya kita. Ini Nabi SAW di tengah-tengah sahabat ada kumpul. Ya Rasulullah, kalau dari kaumnya dia yang fitnah saya biar saya potong lehernya. Gitu ya. Orang hampir berperang dalam masjid ini. Datang ini sahabat yang satunya lagi. Kadzabta, dusta kau. Kau tidak bisa lakukan. Enak saja mau sembeli kaumnya kita. Ya kan ini sampai hampir berperang. Tapi para sahabat seperti Abu Bakar tahu, Umar tahu, tidak mungkin Aisyah berzina. Iya, iya. Istri yang Allah pilih sendiri, Allah yang pilihkan Nabi SAW. Istimewa dia itu istimewa. Masa berbuat seperti itu kan tidak mungkin. Tapi yang namanya munafik sampaikan itu sahabat tahu kalau dia munafik, tapi tidak dibunuh. Jadi tidak boleh maksudnya. Apalagi di zaman ini kita punya pemerintah, tidak boleh main asal bunuh. Ini munafik ini, kita kan perang, perangnya di Ambon, jangan di Makassar. Rasulullah aja nggak pernah membunuh. Ya. Tapi Kalau kita sebagai masalah umatnya nggak dibilang- bisa sembarangan membunuh. Kalau dibilang membunuh Nabi SAW Kecuali medan perang. Kalau medan perang ya, lain. kalau medan perang boleh. Nah, ada pengecualian. Ketika kamu dalam keadaan perang dan terdesak, itu tidak ada cara lain, maka silakan kamu membunuhnya. Di Ambon juga perangnya bukan perang menyerang ya, perang bertahan. Kita sebenarnya di sana di Ambon dulu itu kaum muslimin. Tapi kan di situ kan yang penduduk asli kan orang Ambon. Yang Iya. pendatang kan Islam. Jadi maksudnya di situ kemarin itu waktu di Ambon itu kaum muslimin laskar jihad dibuat itu bukan menyerang. Kita jihadnya bertahan. Kapan diserang kita melawan. Itu jihadnya di situ. Ya, memang kan dalam Islam juga begitu. Ya. Kita nggak boleh mendahului, tapi kapan ditangin, Nah, silakan. itu jihadnya di situ. Kan beda dulu zaman Rasulullah SAW memang mendatangi. Ya. Sampai terdengar suara adzan, tahan, mundur. Di sana ada suara adzan. Itu pun tidak langsung diperangi kan, ditawarkan dulu. Memilih Kamu mau masuk Islam, atau tidak. negaramu, kerajaanmu, hartamu ambil, tapi tetap kau masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar upeti ke pemerintahan kaum muslimin. Ketiga tidak mau perang, jadi tidak langsung diperangi.
Makanya dulu damainya karena tadi tiga tawaran tadi. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang ini hancurnya karena apa? Berbuat dulu nanti urusan di mahkamah. Makanya sekarang itu pemerintah, Pak, maaf ya, perlu kita juga persekusi untuk pemerintah. Karena apa? Semena-mena untuk masyarakat, nanti urusannya di Mahkamah Konstitusi. Makanya datang ke MK. Nah, itu jahatnya. Harusnya kan pertimbangkan dulu antara kemaslahatan. Ini tidak, bertindak dulu benar atau tidaknya urusannya Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga mungkin salah satu problema yang ada dihadapkan di masa sekarang ini. Tapi birokrasinya kan begitu. Ya, ini kan birokrasi begitu. Nah, apakah kita diam? Pertanyaan begitu. Apakah kita diam dan termenung dan pasif, merenung diri dan melakukan seperti itu? Itu juga jadi pertanyaan. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran yang dihadapkan dan kamu diam, sebenarnya kamu termasuk yang orang celaka. Kenapa? Yang membiarkan kemungkaran semakin merajalela. Tapi itu saya kira itu hanya beda, tergantung masa masing-masing. Iya. Hilaf lah, hilaf. Tapi pada umumnya seperti itu, kita nggak boleh diam. Selama ada kemungkaran depan kita harus melawannya dengan cara yang bagaimana? Yang baik dulu, yang baik dulu, yang baik. Kalau tidak bisa, ya binasakan. Ya, tapi itu pandangan berbeda. Tapi yang jelasnya Islam Indonesia itu unik. Ya. Tidak sama dengan Islam Jelas, di negara lain. Kayak itu tadi, Islam Indonesia ini mampu menyatukan keberagaman budaya, adat, agama gitu. Dan itu susah. Jangankan masalah Hindu, Buddha, Kristen Indonesia, masalah Syiah Sunni aja kan di Timur Tengah kan sampai Padahal cuma dua kelompok. Kita di sini belum pernah loh angkat senjata sesama. Kucili Belanda yang mengadu domba kan. Dulunya kan di bawah kesultanan akur-akur. Sultan-sultan dulu bisa berhubungan dagang dengan orang-orang suku Dayak gitu, orang pedalaman. Tapi nanti Belanda muncul diadu domba. Suku dan suku, Islam dan Islam. Di bagainya ya? Belum ada informasi. Belum. Tadi sudah diinformasikan. Hah? Tadi kan sudah. Bilang 1 1 jam. jam lagi. Oh, Wih, sudah sandar. Hah? Itu udah lambat nih. sesendar kak? Mas jauh. Oh, sudah jauh. Itu udah nggak jalan kapalnya. Sadar. Kan dari pengumuman. Masih jalan, masih jalan. Oh belum, masih jalan.